Oke, Oke, selamat malam teman-teman sekalian di manapun Anda berada. Senang sekali bisa bertemu ya pada malam hari ini di acara Zoom Health Talk. Kita memang buat kelas-kelas kecil untuk kita bisa belajar bersama mengenai kesehatan dan mungkin informasi ini bisa membantu teman-teman sekalian ya minimal menambah informasi dan menambah wawasan. Nah, saya bukan ahlinya atau dokter dalam hal ini, tapi saya seorang praktisi kesehatan. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat beberapa hal. Nanti kita akan juga buka sesi tanya jawab ya. Jadi kita akan bahas mengenai 3 hal nih sehubungan dengan judul topik yang sudah disampaikan. Pertama saya akan bahas sedikit mengenai sehat optimal. Kemudian yang kedua adalah tentang tidur sehat. Ketiga adalah mengenai udara sehat untuk tidur berkualitas. Oke, kita langsung saja ya. Nah, pertama kita bicara ini nih, bahwa untuk kita bisa, loh kok suaranya, bentar ya. Oke, untuk kita bisa memiliki yang namanya sehat optimal, kita ternyata perlu perhatikan ini nih teman-teman, mengenai pola makan dan gaya hidup. Ini ya kuncinya ya. Jadi di masyarakat zaman sekarang kita bisa melihat bahwa pola makan dan gaya hidupnya banyak berubah sehingga karena kurang ideal banyak membuat orang-orang mengalami penurunan stamina dan daya tahan tubuh yang pada akhirnya jadi banyak masalah ya, ya COVID, virus-virus lainnya, kena bakteri dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana nih kalau kita lihat lebih jauh mengenai pola hidup aja, gaya hidup masyarakat dari mobilitas yang begitu tinggi, bobot pekerjaan, stres, ya kurang tidur, merokok, minum alkohol, belum lagi polusi udara. Terus kalau bicara mengenai pola makan, banyak sekali mereka yang makan buah dan sayurnya sangat sedikit, malah terlalu sedikit seperti itu. Jadi pola makannya nggak seimbang sehingga nutrisi yang didapat pun juga sangat berkurang. Makanya kita sangat rentan ya untuk terkena berbagai macam penyakit. Malah sebenarnya lebih seremnya lagi kalau nggak ada perbaikan dalam hal pola makan dan gaya hidup, itu bisa-bisa kita terkena yang namanya penyakit degeneratif atau penyakit kronis. Jadi penyakit itu yang kalau kita sudah terkena, itu sembuhnya sulit sekali. Karena sifatnya itu menaun dan beberapa penyakit udah ya sulit lah disembuhkan untuk kembali 100% pulih ya. Nah, bagaimana caranya buat meningkatkan daya tahan tubuh? Nah, kalau kita bahas 5 hal, kita perlu berpikir positif, mengurangi stres, istirahat masih cukup, berolahraga juga, minum air yang cukup, lalu konsumsi food supplement. Nah, kita lihat sedikit ya mengenai mindfulness, kita perlu berpikir positif, kurangi stres, harus selalu positif dan happy, makanya kita butuh komunitas yang juga mendukung kita untuk bisa selalu positive thinking. Lalu juga olahraga 3-5 kali per minggu, prosesnya 30-60 menit ini penting. Lalu minum air yang juga bagus ya, air mineral, ini sangat bagus membantu kesehatan tubuh kita. Nah ini di topik yang lain kali kita akan membahas mengenai e-spring, mengenai air minum sehat. Ini kita bisa belajar mengenai pentingnya air mineral. Karena banyak sekali pilihan air minum di luar sana, tapi kita akan belajar banyak mengenai air mineral ini. Kemudian mengenai nutrisi yang seimbang. Jadi kita nggak hanya sekedar makan buat kenyang ya, tapi kita mau makan untuk sehat. Jadi kita perlu perhatikan nih, buah, sayur, proteinnya, lemak sehatnya. Nah ini perlu di sesi yang lain lagi untuk nutrisi sehat dan seimbang. Nah, malam hari kita bicara lebih banyak mengenai good sleeping, mengenai tidur. Nah, tidur yang baik itu dianjurkan 6-8 jam. Perlu ini tidur yang berkualitas, cukup dan tidak berkelebihan. Ternyata tidur yang sehat itu banyak manfaatnya, ya, bukan hanya sekedar ya istirahat, kecapean, tapi ternyata di sinilah banyak proses untuk recharge tenaga, lalu ada detoksifikasi, ada fungsi regenerasi, nanti kita bahas lebih lanjut ya mengenai ini. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana cara mendapatkan udara sehat waktu kita tidur. Nah, kita punya ada alat yang sangat bagus sekali, ini mungkin yang saat ini terbaik di dunia, karena kemampuannya menangkap atau membunuh virus-virus.
karena tidak banyak filter udara yang bisa menyaring virus. Ya, kalau menyaring debu banyak, tapi menyaring virus, membunuh virus itu sangat jarang sekali. Nah, nanti kita juga akan bahas lebih lanjut kenapa atmosfer sky ini menjadi pilihan yang terbaik buat kesehatan kita. Nanti kita akan belajar mengenai ukuran nih. Oke, ini bagian pertama ya. Sekarang kita akan pindah ke bagian yang berikutnya nih, mengenai tidur. Sorry. Sebentar ya. Nah, ini mengenai tidur sekarang bagian kedua nih. Jadi kita sama-sama bisa sedikit dapat gambaran. Nanti kalau buat detailnya, kami bisa kirimkan informasi dalam bentuk audio dan video ya buat teman-teman sekalian. Nah, jadi tidur berkualitas ini penting karena bisa salah satunya meningkatkan imunitas. Nah, kita coba lihat ya mengenai tidur nih. Waktu kita tidur, sorry, mungkin saya langsung ke sini aja nih. Supaya lebih nanti. Halo sore. Oke, mengapa tidur yang sehat ini penting ya? Nanti kalau kita lihat di sini gunanya banyak sekali. Mungkin kita bahas lebih detail mengenai ini. Pertama, tidur yang sehat adalah saat yang tepat buat regenerasi sel. Jadi teman-teman tahu ya bahwa sel tubuh kita secara periodik ini akan berganti. Yang lama akan hilang, digantikan dengan sel-sel tubuh yang baru. Nah, saat kita tidur itu, sel-sel yang rusak dari seluruh organ tubuh kita akan digantikan dengan yang baru, ya. Terutama saat tidur, kita perlu garis bawah itu. Jadi jangan main-main, jangan menganggap tidur nggak penting lah, saya suka bergadang, atau saya tidurnya cukup lah hanya 2 jam, 3 jam. Wah, nggak ya, nggak seperti itu. Karena waktu kita tidur terjadi satu proses yang sangat penting sekali, yaitu pergantian sel-sel tubuh kita. Nah, ini faktanya nih, 1 miliar sel baru tercipta. Sehingga saat bangun tidur, tubuh kita adalah tubuh dengan sel-sel yang baru. Wah, luar biasa. Nah, kemudian apalagi nih? Yang kedua adalah detoksifikasi. Waktu kita tidur, tubuh kita menarik seluruh racun di seluruh tubuh untuk didetoksifikasi di liver dan di ginjal. Nah, esok harinya racun-racun dibuang tuh lewat buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi detox dalam sistem peredaran darah, wah. Lalu sistem pencernaan, sistem pembersihan hati, sistem urinari atau pengeluaran ya air ini ya, pipis ya, sistem pernafasan, sistem otot dan kulit. Luar biasa ya bagaimana Tuhan menciptakan ini semua, dan pembersihan ini terjadi waktu kita tidur. Yang ketiga, waktu kita tidur terjadi pembentukan natural killer cells. Nah, di tubuh kita selalu ada sel-sel kanker, dan sel-sel ini juga tumbuh pesat di malam hari. Saat kita tidur, tubuh kita memproduksi sel-sel khusus untuk melawan sel-sel yang bermutasi atau sel kanker ini. Dan semua sel-sel ini bisa habis ditumpas oleh natural killer cells jika jumlahnya mencukupi. Wah, jadi makin kita bisa lihat betapa pentingnya tidur berkualitas. Nah, itu bagian yang kedua ya. Jadi kita makin bisa melihat bagaimana pentingnya tidur yang berkualitas ini. Selain 3 hal tadi, ternyata kita bisa lihat di sini ya. Waktu kita tidur, terjadi juga weight management. Jadi kalau kita mau mendapatkan berat tubuh yang ideal, perhatikan tidur kita. Kayak tadi kita juga lihat ya mengenai pola makan, gaya hidup, termasuk adalah tidur yang cukup. Lalu improve memory, jadi memori kita bisa fresh, terus mood kita juga bagus, hati, jantung kita juga oke. Lalu imunitas tubuh kita jadi makin oke waktu kita tidur, ya. Lalu ada restorasi fisikal. Jadi ini penting. Nah, ini bagian yang kedua, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang ketiga ya, mengenai bagaimana apa yang kita perlu lakukan waktu kita tidur ini ya, apa yang kita juga perlu fokuskan ya, terutama yang namanya udara yang sehat, karena kalau kita tidur dengan udara yang kotor, waduh sayang sekali, padahal di situ sedang ada proses yang sangat luar biasa untuk regenerasi, untuk detoksifikasi dan lain-lainnya. Nah, orang dewasa rata-rata menghirup 11.000 liter udara setiap harinya.
beberapa bagian ya kita nggak bisa kontrol ya, udara kotor mungkin di luar rumah, terutama buat kami yang tinggal di Jakarta, ya udah polusi udara adalah bagian dari keseharian kita. Tapi minimal waktu kita di dalam rumah atau waktu kita tidur, mungkin kita tidur 7 atau 8 jam, kita pastikan dapat udara yang bersih untuk membantu tadi ya proses regenerasi sel, proses detoksifikasi dan lain-lainnya. Nah, ini yang terjadi di kota-kota besar, termasuk di Jakarta, tentang populasi global, ini menyebabkan kematian yang makin banyak jumlahnya tahun demi tahun. Nah, juga polusi udara menurunkan harapan hidup 1,2 tahun lebih cepat ya. Ini semua statistiknya. Nah, jadi ada penelitian juga ternyata udara di dalam ruangan itu lebih kotor, lebih tinggi 2-5 kali daripada udara di luar ruangan. Agak unik ya, kita pikir, "Loh, kok di dalam rumah bisa lebih kotor ya?" Nah, jadi fakta gini teman-teman. Jadi kalau udara di luar rumah ya ada polusi betul, tapi ada masanya nanti hujan, lalu ada pergantian udara, terus ada juga malam ketemu pagi hari, ada udara yang baru. Memang Tuhan sudah membuat siklusnya seperti itu, jadi udara di luar kotor, tapi ada waktunya dia dibersihkan. Ada hujan, ya hujan membuat udara jadi bersih, kotoran juga pada turun ke tanah dan lain-lain. Tapi kalau di dalam rumah ini nggak bisa seperti itu. Kalau udara kotor dalam rumah dan kita nggak melakukan apa-apa, ya udaranya stuck di sana, kotor, karena nggak ada pergantian. Makanya butuh alat yang namanya air purifier, membersihkan udara di dalam ruangan. Nah, ini kita bisa lihat ya, saya nggak bicara detail semuanya ini ya, ada polutan biologis, ada asap makanan, asap rokok, ada volatile, itu gas yang keluar dari benda padat atau cairan tertentu. Jadi banyak kalau kita bicara di dalam kamar, dalam rumah, di dalam mobil, banyak polutan-polutan yang tercipta. Nah, efek polusi udara pada kesehatan ada yang jangka pendek, ya iritasi mata, hidung, sakit kepala, cepat pusing, cepat lelah, ya. Atau juga ada yang jangka panjang. Ya, kalau jangka panjang ya enggak besok lusa kejadiannya terasa atau minggu depan, bulan depan, ini bisa jangka panjang ya. Bisa masalah ke jantung ya. Kalau udara kotor terus menerus ya terasa tuh untuk jantung, pernafasan, kanker, cacat lahir, kerusakan sistem saraf, kerusakan liver. Karena waktu kita tidur prosesnya jadi nggak optimal karena udaranya aja kotor di dalam kamar. Nah, ini kita lihat sebentar ya mengenai bagaimana polutan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita bernafas melalui hidung, masuk ke dalam kerongkongan, paru-paru. Nah, kita lihat ya ada polutan nih, yang ukuran 10 mikron, itu ukurannya besar, ada polutan yang 2,5 mikron. Ya, ini sangat kecil nih. Oke, nah nanti kita akan mengenal tentang solusi pembersihan udara yang namanya atmosfer. Atmosfer sky untuk ruangan, di kamar atau di ruang tamu, atmosfer drive untuk di dalam mobil. Oke, nah teman-teman ingat aja, ada dua indikator ya, ada PM10, itu yang ukurannya 10 mikron, tuh seperti debu, serbuk sari, jamur, kecil tapi masih bisa kadang kelihatan ya, debu kecil-kecil gitu. Tapi kalau PM2,5 mikron, ini kecil sekali, nggak mungkin bisa dilihat dengan mata tanpa bantuan alat mikroskop. Ya, jadi sangat kecil. Sebegitu kecilnya dia bisa masuk melalui pori-pori kulit. Nah, waktu kita bernafas, itu partikel meters ya PM itu. 2,5 itu masuk banyak sekali ke dalam paru-paru kita. Nah, kalau ukuran rambut kita bisa lihat ya, itu 50 sampai 70 mikron. Kalau orang rambutnya tebal, itu 70 mikron. Nah, bayangkan partikel PM2,5 ini seperti pasir, tapi pasir kan biasa ada di lantai ya, teman-teman, karena pasir kan berat. Tapi ini ada pasir yang sebegitu ringannya, dia nggak bisa jatuh ke bawah. Dia melawan gravitasi, jadi dia ngambangnya jadi udara. Nah, bayangkan kalau dalam satu ruangan dengan PM2,5 begitu tinggi, itu banyak sekali pasir sebenarnya. Tapi pasir yang sangat halus. Nah, ini nih yang bahaya sekali buat kesehatan tubuh kita.
Nah, kalau ada yang bertanya, ada ukurannya nggak? Ada, nanti kita akan lihat ya, ukuran PM 2,5 ini. Nah, kita lihat sekarang keunggulan atmosfer. Kenapa ini menjadi solusi buat kita semua yang mau hidup sehat? Apalagi buat yang memang ada masalah pernafasan, ada asma, alergi. Wah, ini menjadi solusi yang sangat membantu sekali. Nah, kemarin ini kita baru meluncurkan ada atmosfer sky yang ukuran kecil, yang namanya atmosfer mini. Nah, kemampuannya sama, cuma dia ukurannya lebih kecil aja, dan jadi harganya pun lebih murah seperti itu. Oke, kita lompat aja ya. Nah, kita bicara ukuran lagi sekarang. Tadi kita bicara PM 10 mikron. Nah, itu anggap debu yang ukurannya paling besar nih. Nah, kalau 7 mikron itu sel darah merah. Udah mulai nggak kelihatan lah. Lalu PM 2,5 nggak mungkin kelihatan, itu sangat kecil sekali. Nah, kalau bakteri 0,5 mikron, kalau virus, contohnya virus corona 0,1 mikron. Jadi, ini kalau kita bicara ukuran, luar biasa ya. Nggak kelihatan virus itu, tapi ada gitu. Nah, ini buat perbandingan karena di luaran sana ada air purifier yang ukurannya 0,3 mikron, ada yang atmosphere sky yang ukurannya 0,0024 mikron. Ini maksudnya ukuran apa? Ini maksudnya ukuran HEPA filter ya untuk menyaring virusnya. Jadi teman-teman bayangkan kain kelambu ya, mungkin tahu ya semuanya ya. Kalau kita orang tua zaman dulu sebelum kayak sekarang ya, mereka suka menggunakan kain kelambu untuk melindungi mereka waktu tidur dari serangan gigitan nyamuk. Nah, bayangkan kalau kita sudah beli kain kelambu, tapi ternyata bolong-bolongnya itu terlalu besar, ukurannya ukuran bola tenis. Ya, bolong-bolongnya besar sekali. Nah, itu berarti kita salah beli atau salah ukuran. Karena kalau kain kelambunya ukuran bolongannya terlalu besar, nyamuk ya bisa masuk keluar dengan seenaknya. Harus kain kelambu yang ukuran kecil sekali, yang minimal harus lebih kecil dari ukuran nyamuk. Itu logikanya kan ya. Nah, jadi kalau kita lihat ukuran ini, 0,0024 mikron yang dimiliki oleh atmosfer sky, itu yang titik warna hijau, kecil sekali di atas piring. Kalau 0,3 mikron itu ukuran piringnya. Jadi sebegitu beda ya ukuran 0,0024 sama 0,3 mikron. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anggap 0,3 mikron ini kita perbesar berapa kalinya menjadi sebuah bola basket. Nah, jadi kita dapat gambaran nih, kalau 0,0012 mikron, nah itu seperti ukuran kotak-kotak mili, yaitu beda banget satu kotak milimeter dengan bola basket. Nah, ini juga memberikan bayangan buat kita, 0,3 mikron, lingkaran bolongannya seperti itu tuh. Oke. Kalau 0,1 mikron sebelahnya, nah kalau atmosfer drive kita, ini ukurannya 0,015 mikron. Nah, sebelahnya lagi atmosfer sky 0,0024 mikron. Jadi, filternya atau saringannya itu karena begitu kecilnya, dia lebih kecil dari ukuran virus, makanya virus semua ketangkep. Ya, ada 80 jenis virus, ada 90 jenis bakteri, kalau nggak salah itu semua akan tertangkap oleh filter HEPA atmosfer sky. Ini yang membuat bedanya atmosfer sky dengan air purifier merek-merek lain yang ada di luaran sana. Mereka mungkin lebih murah atau apa gitu ya, tapi seringkali ukurannya terlalu besar, nggak bisa menangkap virus. Nah, ini kalau terakhir nih, bicara mengenai masih ukuran. Kalau HEPA Sky, itu kita kali 1000 ya, 1 mikron kan sama dengan 1000 nano. Jadi kalau dikali 1000, sekarang jadi 2,4 nano. Nah, kita lihat tuh ada parvovirus, ada dengue virus, adenovirus, influenza. Itu kalau dikali 1000 dijadikan nano semua, kita bisa lihat tuh. Untuk saat ini kita kan fokusnya coronavirus ya, itu 50 sampai 200 nano. Ya pasti ya ketangkap karena ukuran atmosfer sky kita 2,4 menangkap yang ukuran 50. Oke. Nah, ini yang terjadi di udara, kita nggak tahu ya, banyak virus, bakteri, tapi di luar virus dan bakteri, ingat tadi yang mengenai ukuran particle meters, ada yang 2,5 mikron, ada yang 10 mikron juga. Jadi ini cara kerja atmosfer sky, kita punya 3
proses pertama ada pre-filter untuk menangkap kontaminan yang ukurannya besar, berserat besar juga, seperti rambut. Jadi buat yang punya peliharaan kucing, anjing, itu kelihatan sekali tuh di pre-filter, akan banyak sekali rambut-rambut kucing di situ, bulu kucing ya. Lalu ada HEPA filter buat memfilter partikel kecil dari yang PM2,5, PM10, termasuk juga yang lebih kecil lagi, virus dan bakteri. Karena ukurannya 0,0024 mikron. Nah, ada lagi yang terakhir carbon filter buat menyaring bau-bau yang tidak sedap, ya, mengurangi formaldehida, dioksin, ozon, bau dari rokok, bau dari masakan, hewan peliharaan, dan lain-lain. Nah, jadi ini 3 tahap penyaringannya, dan HEPA filter kita ini luar biasa, dapat penghargaan. Karena mungkin saat ini masih satu-satunya di dunia yang bisa menyaring sampai sekecil itu tuh, 0,0024 mikron. Dan bisa menyaring hingga 99,99%. Jadi bedanya dengan yang 0,3 mikron, seberapa kali sih lebih kecil? 125 kali lebih kecil. Dahsyat sekali ya. Ini benar-benar luar biasa, dan kita sudah memenuhi syarat HEPA filter kelas H13. Jadi ini buat hanya informasi aja. Jadi kalau ada yang kelas HEPA kelas 11 itu bisa menyaring hingga 95%. Kalau HEPA 12 hingga 95,5%. Kalau yang namanya kelas HEPA 13 ini 99,97. Nah, atmosfer sky kita sebenarnya sudah HEPA 14, tapi masih diklaimnya HEPA 13, belum di-upgrade. Karena kemampuan HEPA Sky kita itu 99,99% untuk menyaring virus, bakteri, dan particulate matters. Nah, jadi ini secara singkat, ada 300 macam kontaminan yang bisa disaring oleh atmosfer Sky. Ya, ini dari A, B, C, D semua ada tuh. Ya, dalam hal ini ada orang nyari, bisa nggak COVID, coronavirus? Ada ya, itu di C. Ini A, B, C, D, E, semua sampai Z, itu bisa disaring oleh atmosfer sky ini. Nah, untuk mempermudah, ada 91 macam jenis bakteri yang namanya susah-susah itu bisa disaring oleh atmosfer sky. Ada 7 macam debu, ada spora jamur 72 macam bisa, ada alergen 8 macam bisa disaring oleh Sky, ada 84 macam virus, ada 63 macam serbuk, jadi totalnya ada 300. Dan atmosfer Sky ini punya kemampuan membersihkan ruangan ukuran 43 meter persegi. Nah, kalau yang atmosfer mini itu ukurannya lebih kecil, sekitar 28 meter persegi. Jadi atmosfer sky karena kemampuan 43 meter persegi bisa ditaruh di ruang tamu, di ruang tunggu dokter atau di klinik, itu bisa ya, atau di ruang operasi. Banyak rumah sakit yang menggunakan atmosfer sky karena kemampuannya membersihkan, membunuh virus dan bakteri. Kalau atmosfer mini bisa digunakan di kamar tidur karena ukurannya lebih kecil. Dan buat orang yang sering traveling, masuk hotel, keluar hotel, biasa mereka membawa atmosfer mini karena lebih mudah dibawa kemana-mana ya, portable. Nah, ini juga kemampuan atmosfer sky, dia super performance, super smart, super trust, super easy. Nah, super performance karena walaupun dia kemampuannya sangat powerful, nah listriknya nggak powerful juga, listriknya sangat hemat. Ya, jadi waktu dia standby hanya 0,7 watt, karena ada 5 speed ya, dari speed 1 yang hanya 6 watt, speed 2 10 watt aja, sampai yang paling besar pun speed 5 hanya 47 watt. Jadi sangat menghemat listrik. Nah, ini kalau bicara hitungan biaya listriknya ya, itu yang kalau speed 5 hanya speed 5 per bulannya sekitar 48.000. Kalau kita pakai speed 2 hanya 10.000. Jadi ya buat kesehatan listrik ini sangat kecil. Lalu super smart bisa kita kontrol melalui gadget kita, melalui smartphone kita untuk diperbesar, dimatikan, atau diapakan, semua bisa dari handphone. Kemudian ada menu atau fungsi atmosphere connect. Jadi misalnya Anda baru pulang dari Amerika, dari bandara menuju rumah, Anda bisa nyalakan atmosfer Anda asal WiFi di rumah tetap on. Atau Anda dari Singapura, dari Amerika pun, asal connection-nya tetap on semua, Anda bisa nyalakan dan matikan atmosfer sky Anda yang ada di rumah di Jakarta misalnya. Nah, jadi ini hebat ya atmosfer sky.
Dan ini beberapa sertifikat yang kita sudah punya, sudah terbukti membantu yang punya masalah asma dan alergi friendly, lalu juga alergi UK yang punya masalah alergi dengan udara, dengan ya beberapa particulate matters ya, itu juga bisa. Dan ini ada beberapa teknologi yang ada di luaran sana, ada yang namanya ozon, ada ionisasi, ada filtrasi atau HEPA. Nah, ini tiga hal yang berbeda. Banyak yang menggunakan ozon, ya. Ada yang menggunakan pembersih udara dengan ionisasi. Tapi dua hal ini kurang efektif dibandingkan dengan yang namanya filtrasi, menyaring, ya, dengan HEPA. Nah, jadi mungkin saya akan tutup dengan ini ya sebelum kita nanti lanjutkan dengan tanya jawab. Jadi dari peraturan Menkes ya Republik Indonesia untuk di rumah sakit, mereka kalau dulu sebelum tahun 2019 ya masih belum ada standarnya karena masih rancu ya, ada yang paling bagus nih ionisasi atau yang bagus pakai ozon. Tapi tahun 2019 sudah ada eh, keputusan atau ketetapan dari pemerintah, dari Menteri Kesehatan bahwa untuk ruang-ruang ya kamar rumah sakit, ruang operasi, ICU, untuk yang kamar isolasi, ruang steril, harus dilengkapi dengan HEPA filter. Ya, jadi nggak boleh lagi dengan yang asumsi-asumsi ionisasi lah, ozon, dan lain-lain. Karena banyak efek yang nggak bagus dari dua teknologi ini. Ya, tapi kalau HEPA itu nggak ada efek apa-apa. Karena dia sifatnya menyaring, menangkap virus dan bakteri, serta particulate matters yang ada di udara. Nah, kemudian untuk ini juga penjelasan ya dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nih tahun 2021 bahwa perlu saringan udara, tapi yang namanya HEPA, High Efficiency Particulate Air Filter, ya. Nah, kita masih ada waktu sedikit ya, saya jelaskan juga deh. Apa sih bedanya ionisasi dengan filtrasi? Jadi, kalau ionisasi, dia sifatnya menyebarkan ion negatif dan positif ke udara, tujuannya supaya ion-ion ini menempel dengan particulate matters, dengan bakteri, terus diharapkan jadi berat, terus turun ke lantai, lalu kita bisa bersihkan, atau disedot oleh si penyaring udaranya ini. Nah, tapi bayangkan ya, ini contohnya untuk ionizer yang digunakan di mobil. Dia melepaskan 5,6 juta ion negatif per sentimeter kubik. Jadi banyak banget ion negatif yang dikeluarkan, itu bisa mengganggu kita, si yang pengendara mobilnya, ya, karena terlalu banyak ion-ion negatif ini. Nah, ini saya dapat dari Google ya mengenai kesehatan, efek kesehatan dari ionisasi. Jadi karena ionisasi ini menyebarkan begitu banyak ion positif dan ion negatif ke udara yang bisa melekat dengan partikel kotor di udara, ini ternyata bisa memberikan efek-efek dalam pernafasan kita karena nggak semuanya bersih tersedot oleh si ionizer. Nah, ini ada efek alergi, ada efek asma, bukannya hilang asmanya malah bisa makin buruk, ada efek kesehatan mental, ada efek bau yang tidak hilang, ada efek ozon. Anda tahu kan ozon ini bisa menjadi apa ya, kalau dia bereaksi dengan sejumlah produk pembersih yang dari ini bisa menghasilkan formalin yang bisa menyebabkan kanker, malah jadi bisa muncul masalah baru ya buat kesehatan kita. Ya, jadi kami sangat anjurkan buat teman-teman mempelajari lebih lanjut. Kita punya bahannya dari Dokter Nandia Primadina, dari ahli udara ya, Pak Gadang. Jadi bagi Anda yang serius ingin mempelajari lebih lanjut mengenai kesehatan udara ini, silakan informasikan kepada kami. Kita kirimkan nanti rekamannya, ada audio, ada video, supaya lebih jelas nih tentang bedanya proses filtrasi HEPA filter dengan yang proses ionisasi, dengan ozonisasi, juga sekarang malah ada yang proses UV, wah macam-macam ya. Minimal kalau kita sudah ada gambaran, kita bisa sharing ke teman-teman yang membutuhkan mungkin. Oke, saya rasa itu. Oh ya, tadi saya lupa ya, ada satu lagi tentang ukuran part PM2,5 ini nih. Oke, ini kita tutup dengan ini ya. Sebentar ya, Bro Willy, sabar. Oke, nah ini ya ukuran untuk
level kesehatan udara. Jadi udara ini bisa diukur bersih atau tidaknya. Jadi bukan hanya kelihatan atau nggak kelihatan. Kita sama-sama tahu ya, kadang yang nggak kelihatan oleh mata, itu sebenarnya ada, misalnya listrik atau wifi, kita nggak bisa lihat ya, tapi ada gelombang ini, gelombang itu, sama dengan udara bersih dan udara kotor. Nah, untuk level PM 2,5, masih ingat ya tentang yang ukuran 2,5 mikron, kalau kita ukur, ternyata di kamar kita ukurannya 0 sampai 12, level PM 2,5-nya, itu artinya aman, ya nggak ada resiko, bagus. Tapi kalau sudah ukurannya antara 12 sampai 35 itu sedang, oke. Tapi buat yang ada masalah kesehatan mungkin perlu dibantu untuk lebih bersih. Tapi buat orang normalnya masih oke. Nah, kalau buat 35 sampai 55 ini masuk nggak sehat nih buat kelompok yang sensitif. Saya punya alat ukur ini PM 2,5 di ruang kerja saya pernah cek itu 35 ya, masih oke. Ya, walaupun nggak bersih tapi ini masih oke lah. Tapi kalau buat kita tidur sehat, nggak bisa angka 35. Mesti 0 sampai 12. Nah, ini ya kita bisa lihat 0 sampai 12 ini yang bagus kalau kita mau tidur yang berkualitas dengan udara yang sehat. Nah, kalau di kamar tidur, nah ukurannya ini 1. Oke, sebentar. Oke, nah ini kamar tidur udah diukur 1. Nah, ini udara yang bagus sekali, bersih, bebas dari virus, bakteri, juga dari PM 2,5. Nah, teman-teman lihat ya, kalau ukuran, ya suatu hari Anda bisa cek sih, Anda bisa ukur di kamar tidur Anda berapa nih angka level 2,5 mikronnya. Kalau ternyata 55 sampai 150, ini nggak sehat. Jantung, paru-paru, waduh ini perlu dipikirkan gimana caranya. Apalagi kalau 150 sampai 250 ini sangat tidak sehat. Bisa punya banyak masalah pernafasan ya. Kalau 250 sampai 500 ini sangat berbahaya. Ini udah, waduh, semua orang dilarang keluar rumah tuh kalau indeks PM 2,5 di luar rumah. Berarti terlalu pekat pasir-pasir halus yang ada di udara. Oke, akhirnya nanti bisa jadi ini masalah paru-paru, bisa jadi cancer, bisa wah jadi macam-macam nih urusannya kalau udara yang begitu kotor. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Thank you sudah mendengarkan saya. Saya kembalikan kepada Bro Willy. Silakan. Sebentar ya. Oh, Ini sudah jadi co-host kok tadi. ya sudah ya, sudah. Oke, terima kasih Brother Jeffrey Kusnadi. Penjelasannya bagus sekali. Nah, teman-teman, ada yang mau bertanya, silahkan. Nah, ini ya. Ini ada Ibu Kulsum ya dari Kalimantan Timur. Malam Pak Jeffrey mau nanya kira-kira untuk penyakit asma dan jantung produk MW yang paling cocok kira-kira mana yang paling bagus untuk direkomendasi. Makasih. Oh, silakan Brother Jeffrey. Oke, kebetulan di sini ada Pak Hari Bagio. Mungkin kita minta Pak Hari yang langsung menjelaskan ya Pak Hari karena lebih ahli nih dalam hal ini nih, kesehatan Nutrilite, atmosfer. Silakan Pak Hari. Saya Terima kasih. Selamat malam Pak Jeffrey. Selamat malam malam. rekan-rekan semuanya. Sebetulnya sih Pak Jeffrey lebih expert, tapi nggak apa-apa. Saya akan dahului saja sebelumnya. Pertanyaan dari Ibu Kulsum mengenai asma. Jadi asma itu karena beberapa hal. Salah satunya adalah karena alergi. Nah, untuk itu maka ada beberapa produk yang bisa direkomendasikan. Yang pertama tentu saja adalah Atmosphere Sky. Karena dengan Atmosphere Sky maka udara di dalam ruangan termasuk bulu-bulu halus, kemudian ada ngengat dan lain-lain seperti itu. Mungkin juga ada serbuk sari yang nggak kelihatan. Itu semuanya akan bisa tersaring jadi udaranya bisa bersih. Itu yang dari luar. Kemudian untuk alergi itu juga biasanya disarankan untuk konsumsi salmon omega 3 dari Nutrilite. Itu karena selain antiinflamasi, memperbaiki aliran darah juga dia mencegah alergi. Nah,
sekilas kira-kira seperti itu. Memang ada beberapa produk lagi, misalnya seperti iDefense dan sebagainya, tapi iDefense itu juga mengandung mineral yang berfungsi untuk menekan gejala asma. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau hanya 2 produk saja, ya Atmosphere Sky dan Omega 3. Tentunya bisa ditambahkan oleh Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Ya, jadi Bu Kulsum bisa mulai memberikan tadi ya Omega 3 dan iDefense karena itu sangat banyak yang merasakan manfaatnya buat kesehatan pernafasan. Oke. Kalau bisa punya Atmosphere Sky atau yang mini lah ya, yang lebih murah. Kalau mini hanya sekitar 10 juta, kalau Atmosphere Sky hampir 2 kalinya, nah itu bisa menjadi solusi. Itu sangat bagus sekali. Karena dengan Atmosphere Sky, udara yang dia hirup menjadi lebih bersih ya. Terutama bisa mendapat level 0 sampai 12 PM 2,5. Itu yang paling bagus yang kita mau dapatkan waktu kita tidur. Ya, 6 jam sampai 8 jam dengan udara yang begitu bersih, wah luar biasa. Buat Anda yang sedang sakit atau sedang isolasi mandiri atau yang baru proses penyembuhan dan lain-lain, wah pastikan udaranya bersih aja di kamar. Itu membantu proses untuk sembuh. Oke, saya rasa Oke. itu mungkin. Ya, sudah terjawab ya, Ibu Kulsum. Nah, ini teman-teman, saya belajar dari audio-audio, teman-teman ya. Sebelum nanti ada yang sambil mau bertanya, silahkan ya. Kan tadi Brother Jeffrey jelaskan bagus sekali bahwa untuk kesehatan umur panjang kita, itu tidak hanya pola makan, gaya hidup kita, lalu tidurnya yang cukup, lalu pikiran yang positif, tetapi udaranya. Udaranya inilah yang akan kita bahas nih, yang telah kita bahas malah ya, itu sangat penting gitu loh. Nah, makanya ayo miliki Atmosphere Sky gitu ya. Jadi Atmosphere Sky, Atmosphere Mini boleh, Atmosphere Drive di mobil. Jadi itu teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Mungkin Pak Hari dan Bu Nia kalau mau sharing juga boleh ya, Ibu Ya, Sinta yang sudah menggunakan atmosfer, ya boleh. Silahkan. manfaatnya. Mungkin di sini juga ada beberapa sih. Kalau yang mau sharing juga boleh untuk membantu teman-teman yang mau belajar. Brother Om Haribagio, silahkan yang sudah memiliki Atmosphere Sky dan bagaimana Halo. pengalamannya. Ya, oke, terima kasih. Jadi sekilas kami ingin menyampaikan pengalaman kami dengan atmosfer. Pada beberapa waktu yang lalu, itu salah satu dari anak kami, yang nomor 3, itu juga selalu bangun pagi dengan bersin-bersin dan pilek. Itu selalu. Nah, kita sudah berusaha untuk membersihkan kamarnya sampai di vakum, sampai di benar-benar baik matras, kasur maupun spray dan lain-lain itu dibersihkan, bukan main, tapi ternyata masih tetap saja. Nah, kemudian setelah itu kami pasang atmosfer di kamarnya. Nah, ternyata besoknya si anak kami itu langsung tidak bersin-bersin. Jadi berarti atmosfer saya itu betul-betul sangat membersihkan udara yang tidak mampu dibersihkan dengan yang lainnya. Meskipun misalnya seperti vacuum cleaner dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini pengalaman dari istri Nia, itu kalau juga anak kami, kalau dia terkena flu, misalnya sudah mulai bersin-bersin, pilek, pusing, dan lain-lain seperti itu, maka yang dilakukan adalah konsumsi double untuk BioC Plus-nya, kemudian ditambah dengan tidurnya itu benar-benar sedekat mungkin dengan atmosfer. Jadi dengan demikian udaranya itu benar-benar udara bersih lah yang dihirup. Dan memang benar,
itu penyembuhan influensanya, penyembuhan flu-nya itu cepat sekali. Dan semula sih saya tidak merasakan itu, tapi karena beberapa kali kejadian dan selalu demikian, maka akhirnya kami menyimpulkan, oh ya berarti ini karena atmosfer. Begitu kira-kira sekilas. Terima kasih. Silakan kalau Nia mau menambahkan, enggak ya? Oke. Ya, terima kasih Brother Om Haribagyo. Nah, teman-teman, ayo siapa lagi nih yang mau bertanya? Sister Sinta, sudah ada atmosfer sky-nya? Mau sharing? Silakan. Nah, ini Sister Sinta ya, profesional. Oke, saya sharing deh ya. Oh, Sister Sinta dulu. Ini Sister Sinta, Brother Jeffrey. Sinta nggak bicara. mampu kok. Oh, nggak mau, Ya, nggak ya, bisa kan? lagi nggak bisa. Nggak bisa. Oh, suaranya dibuka dulu speakernya. Oh, nggak bisa. Oh, ya, ya, ya. Oh, bentar, Oke, bentar, bentar, bentar. Brother Jeffrey, silahkan, Brother Jeffrey. Ya, silahkan, Brother Jeffrey. Ya, oke. Saya sharing ya. Mungkin Bu Sinta tadi, sorry belum kebuka memang ininya. Oke, saya dulu deh. Jadi pengalaman buat kalau teman-teman punya anggota keluarga yang sedang sakit atau sedang perawatan, nah atmosfer sky ini bisa membantu ya. Kebetulan orang tua dari istri saya Evi di awal tahun kemarin kebetulan sakit dia harus operasi. Jadi kami was sekali karena masalahnya emang empedu. Tapi kan waktu itu kalau ke rumah sakit mikirnya, aduh ngeri banget nanti nggak kena COVID, tapi gara-gara masuk rumah sakit, perawatan, tindakan, operasi, entah pulang-pulang COVID nih. Ngeri banget gitu ya. Jadi kami izin di Siloam, boleh nggak kita bawa atmosfer sky? Nah di sana oke, diperbolehkan. Jadi kita bawa atmosfer sky untuk untuk mama ya, waktu dirawat operasi, untuk perawatan dia, dan puji Tuhan ya cepat ya penyembuhannya. Saya juga percaya karena dibantu dengan kesehatan udara seperti ini, seperti itu. Itu sih Bro Willy. Bu Sinta mungkin mau sharing tadi ya. Tadi mic-nya belum bisa saya buka. Sekarang udah bisa. Ya, silakan. Saya Terima kasih, sharing. Brother Jeffrey. Ya, emang sih atmosfer sky pada mulanya saya rasa mahal. Tapi setelah kita rasakan manfaatnya, wah itu sangat murah. Contohnya tadi ya nggak terlalu macet. Jadi saya dari kantor pulang ke rumah 1,5 jam. Saya capek. Habis mandi terus saya tidur pakai atmosfer sky. Pules loh 30 menit. Jadi segar, langsung ikut Zoom ini. Jadi atmosfer sky itu luar biasa. Jadi tidur kita bisa nyenyak, kita bisa merasakan udara yang bersih. Kalau udara kotor, dia lampu merahnya pasti nyala. Oh, ruangan saya kotor. Dia akan bersihkan dalam waktu kurang lebih 5 menit. Lampu hijau akan nyala dan kita merasa aman bahwa udara di sekitar kita adalah bersih. Itu aja kali sharing dari saya. Jadi mahal pada murahnya, tapi kalau dibandingkan dengan apa manfaatnya itu murah sekali. Oke, terima kasih, Sister Sinta. Nah, teman-teman, saya memang belum memiliki atmosfer sky ini, teman-teman. Tetapi saya rajin ikut dengar audio, ikut pendidikannya tentang kesehatan ini, ya seperti ini. Akhirnya saya tuh, waduh, ini ada hasrat ya, niat ya, bahwa nanti kalau ada uang ya, saya nggak mau yang lain-lain, teman-teman. Saya ingin beli atmosfer sky, teman-teman. Nah, teman-teman juga sama seperti saya ya, memiliki sikap itu. Jadi, jangan beli yang macam-macam dulu. Beli e-spring, beli atmosfer sky, ya. Beli iCook ya. Pin cookware, jadi bisa masak makanan juga di rumah lebih bagus. Nah, gitu teman-teman. Terus ada lagi yang mau sharing? Oke, kita akhiri dengan putar video ya, Bro Willy ya. Oh, boleh, boleh. Ya.
Bentar, saya share lagi, jadi biar teman-teman ada gambaran untuk melengkapi penjelasan tentang atmosfer ini. Kalau ini atmosfer drive ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, itu adalah demonstrasi untuk atmosfer drive. Jadi dikasih lihat tuh dari angka PM 2,5-nya awalnya disemprotkan kayak apa ya, apa yang buat gas itu. Saya juga pernah coba pakai Hio, kita bakar, masukkan ke dalam box, itu angkanya sampai mentok ya, 600. Wah, kalau kita tinggal di satu tempat yang PM 2,5-nya 600, wah itu umurnya sih nggak panjang sih. Itu, waduh, pekat banget. Nah, ini kita bisa lihat ya dari 600 sampai 0,1, itu bersihnya luar biasa. Nah, kita lihat yang satu lagi nih sebelum kita tutup. Halo sore teman-teman sekalian, saya mau sharing aja mengenai kondisi PM 2,5 mikron di kantor saya yang ada di rumah. Ini di angka 47, kadang 50. Nah, penyebabnya karena ya saya tidak taruh atmosfer sky di kantor saya, hanya sesekali aja. Dan kantor saya ini cenderung berantakan, apalagi ada makhluk ini nih, yang bernama si Ebit. Jadi sering makin berantakan. Nah, sekarang kita coba pindah ke kamar tidur kami yang kebetulan ada di sebelah. Kita pindah ya. Nah, ini masih angkanya 50, 48. Nah, kita masuk ke kamar tidur. Karena ini selalu on atmosfer sky-nya, kita bisa melihat ukuran PM 2,5 mikron di kamar kami. Kamar kami ini ukurannya memang tidak 40, nggak sampai lah 43 meter persegi. Ada kamar mandi di sebelah sana. Nah, kita bisa lihat ya, angkanya sudah makin menurun. Nah, kalau kita tidur, bagus sekali di angka PM 2,5 1 sampai 12 mikron. Itu menunjukkan betapa ringannya udara yang ada di kamar tidur, dan itu bagus sekali untuk kesehatan kita ya, buat regenerasi sel, detoksifikasi, dan lain-lainnya. Nah, itu atmosfer sky saya ada yang warna merah di ujung, itu adalah untuk indikator odor filter yang udah mesti diganti. Nah, saat ini memang masih BO di MW, jadi masih harus menunggu. Nah, kita lihat ya sudah 0,001 nih, jadi sudah bersih. Jadi kalau Anda yang sedang isolasi mandiri atau baru sembuh dari sakit, baru operasi dan lain-lainnya, bagus sekali kalau bisa beristirahat di kamar tidur dengan PM 2,5 mikron yang sangat kecil, yaitu sampai angka 1 seperti ini. Oke, itu aja sharing saya teman-teman sekalian. Bye. Oke, bagus sekali Brother Jeffrey. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup ini ada kabar baik ya, ada promo apabila teman-teman mau beli atmosfer sky-nya ya, mau beli e-spring-nya, mau beli
atmosphere drive-nya ya, Queen cookware-nya juga itu sampai dengan bulan Desember. Nah, ya ini Desember ini masih bisa ya diperbesar Brother Jeffrey di Zoom Plus ya. Biar kelihatan. Nah, ini ya diperbesar ya, bagus. Ya. Nah, ya. Atmosphere Sky itu kan kalau harga distributornya itu 20.463.000. Dicicil kalau 12 bulan hanya 1,7 juta sampai 12 kali doang. Setelah itu sudah selesai ya. Jadi murah sekali ya. Atmosphere Mini cuma 875.000 sebulannya. Sampai 12 kali doang ya, nggak ada bunga berapa persen, nggak ada, hanya 0%. Jadi cicilannya 0% ya. Bisa pakai kredit card, BCA, Citibank, BNI, CIMB Niaga atau Indodana. Ya, ini sampai dengan Desember 2022, teman-teman ya. Ada eSpring, ada Atmosphere Drive, ya, ada MW Queen cookware ya. Satu set ya, murah sekali. Nah, terus satu lagi teman-teman, ini sekalian ya. Brother Jeffrey bisa stop screen dulu. Saya ada screen-nya ini dari saya ya. Nah, ini teman-teman. Nah, kelihatan ya. Ini saya perbesar ya. Nah, ini ada promo ya. Blooming Sleeping Mask sampai dengan Desember juga nih teman-teman. Teman-teman bisa beli harga 1,3 juta itu Snapskin, Artistry, Personal Care atau MW Home senilai 1,3 juta ya harga member, tapi bisa beli Artistry Intensive Skincare Blooming Sleeping Mask plus Rhodium T-shaped Messenger. Jadi yang eksklusif dengan harga super spesial. Nah, karena di harga ecerannya itu 1.050.000. Padahal ini bayarnya cuma 130.000 tambahnya. Jadi ini luar biasa sekali. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu ini teman-teman. Nah, biar teman-teman tahu, usapkan Artistry Intensive Skincare Blooming Sleeping Mask menggunakan Rhodium T-shaped Messenger ini ya. Ada alat untuk pijatnya. Perpaduan aroma lavender dan bergamotnya memberikan efek aromaterapi ya untuk relaksasi maksimal sepanjang malam. Jadi tidurnya akan lebih mantap lagi teman-teman. Jadi selain ada udaranya bersih, ya nyenyak, terus lebih mantap banget gitu loh. Pikiran menjadi tenang, bangun tidur kulit pun sehat bercahaya. Nah, ya kan? Jadi ada alat pijitnya juga dikasih. Ya, di luaran tuh 1.050.000. Di sini cuma 130.000. Ya dengan kita bisa membeli MW Home, Personal Care atau Snapskin atau Artistry senilai 1,3 juta doang. Plus 130.000 dapat dah. Intensive Skincare Blooming Sleeping Mask itu plus alat pijitnya itu. Ya, teman-teman manfaatkan kesempatan ini, pertemuan ini supaya teman-teman maksimal nih, mumpung masih belum akhir Desember ya. Kalau ada duit beli itu, aduh ya seneng ya teman-teman. Oke Pak Jeffrey. Itu investasilah pada udara yang Anda hirup, Atmosphere Sky, ya keren sekali. Oke, apabila belum ada lagi yang mau bertanya, saya tutup, tapi dengan difoto dulu ya. Silahkan dibuka videonya supaya kita bisa foto kenang-kenangan. Silahkan kalau yang foto ya dari ini ya. Oke. Ya. Silahkan dibuka buat yang mungkin dibuka kamera videonya. Ya. Oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3, cheese. Oh, sebentar. Ada ininya deh. Tempel dengan. Ya, oke. Sekali lagi. Nah, jadi lebih bagus gini. Oke, 1, 2, 3. Senyum, cheese. Oke, terima kasih Bro Willy, makasih Pak Hari. Terima kasih semuanya, sampai jumpa Brother Jeffrey, Brother Mario, semuanya. Jeffrey, Pak Hari, Bro Willy. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Pak Hari.